Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Akillah Hafizuddin dengan NPM 2511484, program studi pendidikan olahraga. Ingin membuat video presentasi tentang ekonomi Islam pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi secara Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, secara pengertian saja sudah kita dapat pahami ya teman-teman, bahwasanya ekonomi Islam adalah sebuah cara penyelesaian masalah ekonomi secara Islami, yaitu sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun sudah dibahas tentang permasalahan ekonomi yang ada pada manusia saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, kemudian mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada tauhid, kemudian keadilan, kenabian, kemudian ma'had atau hasil. Jadi prinsip atau nilai dasarnya yang pertama yaitu tauhid. Ketika kita menerapkan prinsip atau ekonomi Islam, yang kita jadikan patokan adalah tauhid. Jadi kita ketika menerapkan ekonomi tersebut itu sama saja kita beriman kepada Allah atau bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah, dalam ekonomi Islam itu sudah diatur berbagai peraturan-peraturan yang adil dan bisa diterima oleh semua kalangan manusia. Kemudian yang ketiga ada kenabian. Nah, salah satu nilai atau cara kita berekonomi itu bisa dilihat dari ketika Nabi menjalankan ekonomi tersebut, ekonomi di sebuah negara. Ketika Nabi menjalankannya, bagaimana cara Nabi menjalankannya, apa saja hal-hal yang dilarang oleh Nabi dijalankannya, maka kita bisa dilihat dari situ. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Kita bisa lihat nanti ketika kita menerapkan ekonomi Islam, hasilnya seperti apa. Kemudian ada juga lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, kemudian ada asuransi syariah, kemudian ada lembaga gadai, ada juga BMT, kepanjangan dari Baitul Mal wa Tamil, kemudian yang terakhir ada pasar modal syariah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada perbankan syariah. Bisa kita lihat di PPT. Perbankan syariah memiliki 3 anak cabang. Yang pertama yaitu ada Bank Syariah, kemudian Bank Unit Usaha Syariah, dan Bank Umum Konvensional. Nah, untuk turunan dari perbankan syariah itu ada yang pertama ada Bank Syariah, kemudian Unit Usaha Syariah, dan Bank Umum Konvensional. Nah, Bank Syariah juga memiliki turunan lagi, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Konvensional juga memiliki turunan yaitu Sistem Konvensional dan Unit Usaha Syariah tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip syariah, yaitu pertama ada prinsip bagi hasil mudharabah, kemudian prinsip penyetaraan modal musyarakah, kemudian ada juga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, kemudian ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Kemudian yang terakhir ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa atiqna. Dan itu tadi beberapa materi tentang ekonomi Islam, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.